Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Gus Rahmat Bairojo dalam analisa Gus Rahmat. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya setelah beberapa hari tidak tayang. Malam hari ini saya kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya. Dan ada satu berita yang sangat menarik berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Ini menjadi satu putusan yang sangat monumental dan tentu ini menjadi jurisprudensi ya pada saat pilkada-pilkada berikutnya. Ya, nah hari ini berita Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang Pilkada Serang sebab ketidaknetralan kepala desa terbukti. Ini dilansir dari Antara, dan tentu sahabat-sahabat semuanya ini memang menjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali ya, ketika selama ini ya kita hanya mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah kalkulator, mahkamah hitung-hitungan selisih jumlah suara. Tetapi hari ini ternyata Mahkamah Konstitusi memberikan satu warna yang berbeda. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak lagi seperti yang digambarkan oleh masyarakat sebelumnya dengan memutuskan, katakanlah di sini adalah TSM, terstruktur, sistematif dan masif ya. Karena adanya keterlibatan beberapa aparatur yang ada di sini dan itu dianggap terbukti. Kita baca dari Antara ya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Serang Banten untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di Pilkada Serang 2024 karena dalil ketidaknetralan kepala desa terbukti di persidangan. Ya, artinya bahwa di dalam Pilkada Kabupaten Serang, Mahkamah Konstitusi menemukan fakta bahwa adanya ketidaknetralan. Secara kebetulan memang Pak Yandri itu suami dari calon ya Ibu Zakiyah Ratu Zakiyah ya. Itu secara kebetulan adalah Menteri Desa ya. Nah, sehingga kemudian memanfaatkan ini ya, kita nggak tahu ya kan, tetapi kita juga nggak bisa tutup mata ya. Yang jelas bahwa adanya dukungan dari kepala desa ya. Saya tidak tahu apakah ini memanfaatkan atau tidak ya, kita declare di sini ya. Tetapi yang jelas terbukti ya, Mahkamah Konstitusi melihat adanya fakta didasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, adanya kepala desa yang memberikan dukungan. Apakah ini ada kaitannya dengan Menteri Desa atau tidak? Kita tidak bahas di sini ya. Tetapi yang jelas kepala desa itu terbukti memberikan dukungan terhadap salah satu calon. MK memerintahkan agar pelaksanaan PSU tersebut dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan dengan mendasarkan pada daftar pemilih yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Artinya apa? Bahwa pemilihan itu 60 hari dari semenjak diputuskan, yaitu kalau sekarang tanggal 24 Februari, maka setidaknya nanti akan di tanggal 25 atau 26 selambat-lambatnya ya, April ya 2025 dengan daftar pemilih yang pada saat itu dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Ya, katakanlah bahwa sekarang tentu kalau tidak dibatasi pasti akan membengkak ya, karena waktu selama kurun waktu dari November, Desember, Januari, Februari, ya Maret, April, 5 bulan tentu akan berubah kalau tidak dibatasi dengan
jumlah pemilih yang ada. Nah, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan putusan nomor 70 garing PHPU BUP strip 13 Romawi garing 2025 yang dimohonkan pasangan calon nomor urut 1 Andika Hazrumi Nanang Supriyatna di Gedung 1 MK Jakarta Senin. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menjelaskan bahwa MK menemukan fakta adanya video terkait dengan peristiwa pemberian dukungan oleh sejumlah kades kepada pasangan calon nomor urut 2 Ratu Rahmatu Zakiyah M. Najib Hamas. Menurut MK, ketidaknetralan kades tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tetapi juga dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu larangan bagi kepala desa, larangan bagi kepala desa untuk terlibat dukung mendukung di dalam pilkada. Ya, sebetulnya ini potensi menjadi pidana ya. Nanti kita bahas pada pada kajian yang lain yang berbeda. Di samping itu Mahkamah Konstitusi juga mendapati bahwa terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum mengenai kegiatan yang melibatkan. Nih ya, ini penting nih. Di samping itu Mahkamah serangkaian bukti dan fakta hukum mengenai kegiatan yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam kegiatan pemberian dukungan tersebut. Yandri adalah suami Ratu Rahmatu Zakiyah. Ya. Nah, kita juga tahu bahwa ya terbuka ya cetawelo berdasarkan sini ada hubungan kausalitas. Ya kalau kita mau jujur, ya tentu sebagai suami nggak mau juga kalau istrinya kalah. Tetapi ya bukan harus seperti itu juga kan. Itu kan harus kemudian melibatkan perangkatnya, melibatkan kewenangannya dia sebagai menteri. Tentu tidak boleh. Yandri Susanto dalam posisinya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, kata Eni ya. Jadi menurut menurut salah satu hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ada keterlibatan di sini ya. Secara kelembagaan Ibu Eni, posisi kepala desa dan pemerintahan desa berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipimpin oleh Yandri. Oleh karena itu menurut MK tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kades dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Yandri. Ya tentu kita bisa pahami di situ ya. Kita nggak tahu di belakang pertemuan itu apakah ada, ya tentu nggak mungkin kalau nggak ada ya. Ya tapi kalau kemudian tidak terungkap kita juga tidak tahu. Tetapi yang nyata-nyata sajalah yang terlihat betul ya. Seharusnya sambung Eni dalam kondisi salah satu peserta pemilihan memiliki hubungan pernikahan atau keluarga, Yandri semestinya menghindari kegiatan atau aktivitas yang dapat mempengaruhi netralitas aparat desa. Terlebih kades diyakini memiliki peran yang signifikan dalam mengkondisikan warga desa. Tentu ini berbeda antara kepala desa dengan lurah. Kenapa saya harus katakan berbeda? Karena kalau kita berbicara kepala desa itu dipilih oleh masyarakat secara langsung. Tentu ketika dipilih oleh masyarakat secara langsung dia mempunyai satu hubungan yang langsung ya vertikal. Ya, vertikal lurah dengan warga masyarakat. Berbeda dengan kepala desa dengan warganya, berbeda dengan lurah yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Sehingga tidak terlalu mengakar. Meskipun tidak terdapat rekomendasi atau putusan Bawaslu yang menyimpulkan adanya keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam memenangkan Ratu Najib, Mahkamah meyakini hubungan erat Yandri dan Ratu telah menimbulkan hubungan kausalitas yang berdampak pada kepribadian kades secara masif. Ya, jadi kita juga tidak tahu
Ya, kenapa juga tidak ada temuan oleh Bawaslu? Pertanyaan berikutnya, kemana Bawaslu? Ya kan? Apakah sesuatu yang sangat cetawelo-welo ini kemudian juga tidak melakukan pengawasan apapun kan gitu. Kita juga ya berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini kita menjadi tahu ya bahwa seharusnya ya semua ini sudah bisa dipantau dari semenjak awal ya. Berdasar pertimbangan tersebut, Mahkamah meyakini pernyataan dukungan secara masif dan kades berpengaruh signifikan pada perolehan suara Ratu Najib. Mahkamah pun meyakini terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih. Ya, tentu kita tahu ya, bagaimana peran kepala desa itu yang tentu sangat signifikan terhadap masyarakat yang ada di lingkup desanya ya. Nah, sekali lagi bahwa kita tahu kades itu dipilih langsung oleh masyarakat ya. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Serang 2024 dan memerintahkan pemilihan suara di seluruh TPS baru pertama kali. Artinya pemilihan suara ulang ini bukan hanya di sebagian saja, tapi secara keseluruhan. Ya. Nah, ini ada satu hal yang closing yang sangat penting bagi kita. Sebagaimana prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Ini tentu menjadi penting, ya. Ini harus kita maknai betul-betul dalam kerangka untuk membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ya, prinsip-prinsip ini yang harus kita anut bersama. Sehingga apa? Proses demokrasi itu tidak tercederai. Ya, proses demokrasi itu betul-betul bisa berjalan sebagaimana mestinya dan seharusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.